Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 61. Motor kamu mogok mas, tanya Yuni ke Hamdan saat mobil mereka sudah menepi. Yuni, ucap Hamdan terkaget melihat Yuni sudah ada di depannya. Hamdan teringat masa lalu saat Yuni berkata dia ingin punya mobil ketika Hamdan tak mau mengantarkan Yuni dan Fatih pergi. Sekarang keadaan berbalik, dia yang mendorong motornya karena mogok, sementara mobilnya sudah dijual karena bapak butuh uang. Perlahan harta yang Hamdan banggakan hilang digerogoti keluarganya, lantaran dia lebih mementingkan mereka. Tuhan seakan mengembalikan rezeki ke asalnya masing-masing. Hamdan yang saat itu ditugasi Allah untuk menafkahi Yuni, tak memberi nafkah secara layak sehingga Yuni minta pisah. Dan rezeki dikembalikan Tuhan pada masing-masing. Tidak lagi diberikan ke Hamdan semuanya. Hamdan tersadar seketika dan dilihatnya Yuni sudah ada di depannya. Dia mengulas senyum dan semakin cantik saja. Mengapa seakan setan menggoda? Wanita yang tidak menjadi istri akan selalu terlihat lebih cantik daripada istri sendiri. Dulu Lia yang dia banggakan, sekarang wanita cerewet itu sedang di rumah dan membuat Hamdan kesal dengan tingkahnya itu. Kau gak lihat aku sedang apa? Motorku mogok, Hamdan masih berkata ketus dan terkesan jaga image ke Yuni. Ada bengkel di ujung sana, kamu mau mendorong sampai ke sana, kata Yuni. Ya, jawab Hamdan singkat. Yuni hanya mengulas senyum melihat sikap Hamdan. Tadi aku mau menawarkan bantuan agar bisa mengantarmu. Ini juga sudah malam karena kau juga kelelahan mendorong motormu sendirian. Tetapi sepertinya kamu tak butuh bantuan mas, aku pergi saja, semoga berhasil, kata Yuni menggunakan isyarat pada tangannya agar Hamdan semangat. Yuni berencana menutup lagi kaca mobilnya, namun Hamdan dengan segera berkata, tunggu. Yuni yang mendengar tak jadi menutup kaca mobilnya itu. Apa kau menawarkan tumpangan? Kata Yuni sambil mengulas senyum. Kalau begitu aku ikut denganmu, ini juga sudah malam. Hamdan tersenyum samar. Ternyata Yuni sang mantan masih perhatian juga dengannya. Oke, silahkan naik, kata Yuni ke Hamdan. Lelaki itu mempercepat langkah agar dia segera menaruh motornya ke bengkel dan mobil Yuni mengikuti dari belakang. Kamu yakin ngajak dia mbak? Tanya Rita saat Hamdan sudah sampai bengkel. Untung saja belum ditutup dan bila menunggu diperbaiki pasti lama. Hamdan menaruh saja di sana dan besok dibawa setelah diperbaiki. Bengkel itu sudah lama beroperasi dan Hamdan sering membenarkan serta menservis motornya di sana. Ya, kata Yuni singkat. Dia kan selalu menyusahkan hidupmu mbak, ngapain ngajakin dia, kata Rita tak setuju. Yuni menatap Rita sambil mengulas senyum. Tak apa, dia selalu menyusahkan aku di masa lalu, namun bukan seperti itu cara membalas yang terbaik. Aku yakin dia sudah mendapatkan karmanya, dan sekarang caranya adalah menjalin hubungan baik karena kami punya anak. Tak enak juga selalu bermusuhan bila sudah berpisah, ucap Yuni sambil menghela napas. Dia berpikir akan selalu ada hati anak yang tersakiti ketika orang tua bercerai. Seperti saat ini Yuni selalu sibuk dan anaknya harus rela dititip ke pengasuh. Hamdan nampaknya sudah selesai dan sedang berbincang dengan pemilik bengkel. Beberapa saat kemudian dia masuk ke dalam mobil. Dia duduk di depan bersama Sigit setelah Fatih disuruh Yuni pindah ke belakang. Terima kasih sudah mau memberiku tumpangan sampai ke rumah, ucap Hamdan berbahasa basi saat dia sudah masuk ke mobil. Ya tak masalah, bukankah sesama manusia harus saling tolong menolong, ucap Yuni dengan wajah datar. Ya, kepala Hamdan mengangguk dan dia tahu Yuni sedang menyindir secara halus. Lama mereka berdua diam satu sama lain, tak tahu mau bicara apa. Bagaimana hubungan kamu dengan Irsyad? Apakah kamu akan segera menikah dengannya? Tanya Hamdan memecah kesunyian. Terdengar dia menghela napas berat.
Biasa saja, masih baru berteman dan memulai hubungan baik saja, kata Yuni seadanya. Dia sendiri sama sekali tak yakin dengan rasa dalam dada. Mau serius juga masih takut, masih trauma, dan sekarang Yuni sedang berusaha memaafkan karena dia berpikir langkah untuk keluar dari trauma adalah memaafkan kebodohan diri sendiri bila merasa bersalah dan berdamai dengan orang lain agar ketentraman hati bisa diraih. Oh, ucap Hamdan bingung. Bagaimana denganmu? Bagaimana pernikahanmu dengan Mbak Lia? Aku dengar dia lebih tua setahun darimu, Mas. Walau hanya setahun, tetap saja kan lebih tua dia. Namun dia cantik dan tak kelihatan kalau dia lebih dewasa dari kamu, kata Yuni sambil tersenyum samar. Entah apa yang ditertawakan, dia hanya teringat masa lalu saat Hamdan sering mengejeknya jelek. Begitu saja, biasa saja, tapi kami bahagia, kata Hamdan dengan penekanan. Dia hanya berusaha memanasi Yuni. Yuni hanya tertawa kecil merasa Hamdan sedang berbohong. Bahagia, namun dia sudah bekerja, padahal dia bisa cuti karena masih pengantin baru. Bagus, karena kamu sudah menemukan orang yang tepat untuk mendampingi kamu sekarang. Selamat, ucap Yuni. Hamdan hanya meringis. Mobil terus melaju membelah jalan raya. Beberapa saat, akhirnya sampailah Hamdan di rumah kontrakannya. Dia membuka seat belt-nya dan keluar begitu saja. Terima kasih kamu sudah mau memberi tumpangan padaku, kata Hamdan setelah dia turun. Ya, sama-sama. Kirim salam buat istrimu, ucap Yuni membuka kaca jendelanya. Dia mengulas senyum sebelum mobil mereka berjalan kembali. Hamdan menghela napas sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara di dalam rumahnya sudah ada sang istri Lia yang memantau. Lia mendengus kesal karena Hamdan pulang sampai larut malam dan diantar pula oleh Yuni. Dia menghentakkan badannya melihat kelakuan mereka. Sudah bercerai namun Yuni tak sepenuhnya melepas Hamdan begitu saja. Baru pulang, Mas, sapa Lia berbasa-basi. Hamdan melepas sepatunya dan menaruhnya asal saja di depan. Ya, katanya masuk ke dalam rumah. Kunci pintunya, sergahnya ke Lia. Lia menghela napas dan menuruti Hamdan mengunci pintu mereka. Kamu pulang sama Yuni? Tanya Lia mengikuti Hamdan ke kamar. Hamdan membuka pakaiannya dan segera ke lemari untuk menggantinya. Kamu ngintip? Kalau sudah tahu buat apa bertanya, ucap Hamdan dengan malas. Kenapa kamu pulang sama dia? Dia bukan istri kamu lagi, Mas. Aku yang sekarang istrimu. Berisik kamu, dia cuma kasihan sama aku. Dia memberi tumpangan karena motorku mogok, ucap Hamdan kesal. Baru pulang namun Lia sudah mencecar dengan banyak tanya. Tetapi kenapa enggak kamu tolak? Dia sudah bukan istri kamu dan kamu tahu. Enggak, kalau aku enggak suka suamiku dekat dengan perempuan lain, kata Lia lagi, masih belum puas sang suami diantar Yuni. Udahlah, sekarang kamu lebih baik buatkan aku kopi. Kamu bisanya ribut aja, aku pusing. Seharusnya kamu buatkan aku air hangat biar aku bisa mengelap badan. Bukannya ribut dan banyak tanya yang membuat aku pusing, ngerti kamu? Hamdan marah dan menatap kesal Lia. Lia terdiam namun dia tetap tak setuju dengan suaminya itu. Oke, aku percaya sama kamu kali ini, tetapi aku gak mau kamu menipuku kalau kamu masih berhubungan dengan dia. Cepat buatkan aku kopi, buatkan air hangat juga, berisik kamu, perintah Hamdan. Lia dengan malas bergerak, suaminya sekarang menjadi pemarah dan sudah berubah. Hamdan sedang berada di kamar mandi dan Lia masih merasa curiga dengan sang suami. Karena Yuni juga pernah mengirim gambar Hamdan sekamar dengan wanita lain saat mereka masih menjalin hubungan. Dia bergerak ke kamar dan mengambil tas kerja Hamdan. Lia membuka isi tas itu, mana tahu dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia akan langsung melabrak Hamdan bila ada yang mencurigakan. Netranya membola melihat ada undangan pernikahan dari teman Hamdan sekantor. Undangan yang cukup mewah, dan dari undangan itu temannya itu menikah dengan seorang dokter. Nampaknya akan ada pesta besar dan Lia membayangkan datang ke pesta orang kaya dan makan enak karena dia sedang hamil terkadang tak berselera makan. Sepertinya pestanya asik dan makanan mewah akan tersaji untuk mengobati lidahnya yang sedang hamil ini. Ngapain kamu? Kata Hamdan marah saat Lia kepergok membongkar isi tas kerjanya. Lia mengulas senyum dan menunjuk undangan di depannya. Ini undangan siapa, Mas? Dasar gak sopan kamu membuka-buka isi tasku. Hamdan memandang sengit dan menarik undangan itu. Bersambung.
Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.